Jadi sebaiknya kita pilih yang benar atau yang baik sih? Emangnya baik sama benar tuh beda ya? Beda lah, pasti beda. Terus apa bedanya? Jadi gini, sesuatu yang benar itu adalah sesuatu yang pasti valid. Jadi dia sudah melalui yang namanya validity process. Misalnya dia sudah ada data-datanya yang fix, terus dia sudah melalui penelitian, dia sudah melalui pembuktian-pembuktian dan bahkan pembuktian terbalik. Biasanya hal-hal yang benar ini mengacu pada hal-hal yang sifatnya scientific gitu ya. Jadi biasanya ada papernya. Misalnya ilmu-ilmu kedokteran atau hal-hal lain yang bersifat keilmuan. Nah, sementara itu hal yang disebut dengan hal yang baik itu harus mempunyai 3 faktor. Yang faktor pertama, dia bisa diimplementasikan. Lalu yang kedua, dia berguna untuk kebaikan si pelaku. Dan yang ketiga, dia harus berfungsi untuk kebaikan hal-hal yang berada di sekitar si pelaku. Jadi bisa manusia yang di sekelilingnya, atau alam, atau apapun yang berada di sekitar si pelaku. Itu bisa disebut dengan hal yang baik atau kebaikan. Nah, kebenaran itu memiliki sifat yang bisa dibilang hampir non-debatable. Jadi kan sering kita dengar bahwa, oh ini saya ngomong yang benar karena saya ada datanya, ini ada faktanya gitu ya. Itu hal-hal yang disebut dengan kebenaran. Jadi sifatnya hampir non-debatable. Sementara kebaikan itu memiliki sifat yang lebih relatif. Jadi dari sisi mana kita melihatnya itu kebaikan mungkin akan berbeda. Karena seperti yang kita tahu, hal yang baik untuk saya belum tentu baik untuk Anda, atau hal yang baik untuk Anda belum tentu untuk saya. Jadi sifatnya nggak konstan atau relatif. Nah, terus kenapa saya mengangkat ini di video saya? Banyak yang bakalan mengira bahwa saya akan berusaha untuk mengkontradiksikan antara kebenaran versus kebaikan. Karena memang pada faktanya, kadang-kadang kebaikan dan kebenaran itu memang kelihatan kontradiktif. Nah, misalnya seperti ini. Kebohongan. Ada yang bilang itu tidak benar karena bohong gitu ya. Tapi ada juga yang bilang itu baik karena ada ceritanya kita berbohong untuk kebaikan, kan ada juga ya, Anda pasti sering dengar. Terus yang kedua misalnya kayak kasus seperti film Robin Hood gitu ya, di mana dia mencuri dari orang kaya terus dia membaginya pada orang miskin. Masalah baik atau tidak kelakuan Robin Hood ini debatable. Ya karena bisa dilihat dari dua sisi, tapi kalau dibilang masalah benar ya pasti nggak benar karena dia mencuri kan gitu. Tapi saya nggak akan membahas kontradiksi antara kebenaran dan kebaikan. Saya akan cuma membahas mengenai apa tindakan yang kita ambil pada saat kita menghadapi sesuatu, terus kita dasarkan pada apa dulu, kebaikankah atau kebenarankah? Nah, misalnya gini, kita bicara sebagai orang awam pada saat kita melihat sebuah apel. Dari apel ini, kalau kita seorang ahli gizi, gitu ya, kita akan bisa tahu, oh ini apel ada kandungannya vitamin A sekian persen, B sekian persen, C sekian persen, kandungan mineralnya berapa persen, dan sebaiknya dalam hal sehari itu kita makan berapa buah apel karena sekian persen kali sekian adalah mencukupi kebutuhan kita dalam satu hari. Itu yang disebut dengan benar, kebenaran atau ilmu saintifik, karena itu bisa di-proof dari data, dari penelitian dan segala macamnya. Tapi sebagai orang awam, yang kita tahu paling sepotong-sepotong kan. Misalnya, oh vitaminnya paling banyak vitamin C, terus ada mengandung rasanya manis kayak gitu ya, warnanya merah seperti itu. Jadi pengetahuan yang cuma dari kulit aja. Nah, kita tahunya kita makan apel ini karena kita dengar itu baik untuk kesehatan. Walaupun kita tidak tahu details bagaimana dia itu mempengaruhi kesehatan gitu ya. Nah, akhirnya kita makan itu apel. Jadi sama-sama ujung-ujungnya si ahli gizi juga makan, kita juga makan, walaupun dengan
approach yang berbeda. Kenapa kita makan ini sebabnya beda. Satu karena dia tahu kebenarannya, satu dia karena dengar atau tahu ini baik untuk saya makan. Atau karena saya lapar, saya butuh makan, itu aja. As simple as that. Ya, saya lapar, saya makan, itu baik gitu kan maksudnya. Jadi kenyang gitu ya. Nah, dari hal ini kita bisa melihat dua hal. Yang pertama bahwa satu kebenaran itu berhubungan dengan ilmu. Ya, ilmu yang science gitu ya. Karena dia ada data, ada pembuktian, ada paper dan segala macam. Sementara kebaikan ini lebih soal rasa dan kebijaksanaan. Atau respons, insting juga berpengaruh dalam kebaikan. Nah, sekarang pertanyaannya, buat kebanyakan manusia di dunia ini, pada saat Anda mengambil suatu keputusan, contoh tadi makan apel tadi ya, Anda dasari dulu dengan kebenaran atau kebaikan. Oke, sekarang kita lihat dari sudut pandang lain. Misalnya nih sekarang nih kan banyak tuh ahli-ahli yang suka bikin papers, suka bikin konten gitu ya, yang tujuannya untuk masyarakat awam, supaya masyarakat awam juga bisa membaca papersnya, masyarakat awam juga bisa menarik ilmunya gitu ya. Misalnya kayak dokter, ahli gizi, ahli politik, ahli-ahli apapun tuh lah. Mereka sering membuat sesuatu yang dipublish sama mereka. Misal kita contoh ambil ahli gizi gitu ya, karena kita tadi cerita apple, jadi biar nggak kemana-mana nih. Kita cerita soal apel. Seorang ahli gizi dia bisa bikin 50 konten membahas makanan-makanan. Oh ini sayur ini beginilah, sayur itu begitulah, ini baiknya begini, ini baiknya begitu, kekurangannya sayur ini begini, zaman dulu sayur lebih bagus, sekarang lebih ya bla bla bla, intinya macam-macam. Nah dari konten dia yang berjilid-jilid tersebut, dia berusaha untuk menyampaikan itu secara technical details banget kan. Impresif memang, impresif buat kebanyakan orang. Wah ini orang hebat ya, dia kok tahu ini itu sampai sedetails itu. Tapi pertanyaan saya, berapa banyak dari konten-konten beliau tersebut yang bisa terserap di otak kita, yang nantinya itu bisa diimplementasikan oleh kita pada saat kita mau makan apel atau milih apel itu, atau menentukan berapa jumlah apel yang kita makan sehari. Nah, sementara untuk kita sendiri, kita akhirnya juga memutuskan untuk makan itu apel karena keuntungannya adalah kita kenyang, ya kan? Kedua, kalau kita kenyang kita nggak betean, kita bisa kerja yang akhirnya menguntungkan orang sekitar. Tapi pengambilan keputusan kita kan bukan berdasarkan jurnal ini tadi loh. Pengambilan keputusan kita pada saat kita makan apel ini kan karena kita merasa itu baik untuk kita, itu bisa dimakan, implemented. Kedua, bikin kita kenyang, untung untuk kita. Ketiga, kalau kita kenyang kita bisa kerja ngasilin uang untuk keluarga kita, gitu kan? Jadi pada faktanya orang-orang awam itu pada saat kita dihadapkan pada suatu hal yang membuat kita harus membuat keputusan dengan timeline yang sempit, memang kita mempertimbangkan kebaikan, bukan kebenaran dulu. Walaupun kebaikan ini debatable loh, tapi kita mengutamakan kebaikan dulu kan nyatanya. Dengan 3 faktor tadi bisa diimplementasikan, menguntungkan kita, menguntungkan lingkungan di sekitar kita. Nah pertanyaannya, berarti apakah kebenaran itu sebenarnya nggak guna-guna banget, cuman buat show off aja? Nggak gitu. Jadi gini sebenarnya, di mana taraf hidup kita atau tahap hidup kita belum mencapai kita harus mengambil keputusan-keputusan, kita itu ternyata harus mempelajari dengan dalam dan dengan sebisa kita tentang semua kebenaran-kebenaran. Supaya pada saat kita mengambil keputusan berdasarkan hal yang baik atau buruk, atau berdasarkan standar kebaikan, keputusan yang kita ambil dan tindakan yang kita ambil itu memiliki dasar validitas yang tepat. Sehingga Anda nggak cuma sekedar percaya dari kata orang. Karena kalau Anda tidak belajar pada saat fase-fase Anda belum mengambil sebuah keputusan gitu ya, nanti jika Anda di-counter pendapat oleh orang lain, Anda akan sangat mudah untuk runtuh. Satu contoh misalnya gini, ada politisi. Pada saat Anda memutuskan untuk menjadi politisi dan Anda terjun ke dunia politik, berarti Anda harus mengambil keputusan-keputusan ya, yang nantinya
mempengaruhi karir politik Anda atau mempengaruhi rakyat secara luas. Nah, keputusan itu seringkali harus cepat diambil. Dan Anda akan mendasarkan itu pada kebaikan atau baik atau buruknya. Tapi kalau ini nggak ada standar kebenaran, kadang-kadang keputusan yang Anda ambil ini bisa satu ngawur, kedua nggak long lasting. Makanya sebelum Anda terjun ke dunia politik adalah baiknya Anda mempelajari dulu politik itu apa secara mendalam, ya kan? Filsafatnya politik itu juga Anda pelajari secara mendalam. Lalu sosiologi, antropologi juga Anda pelajari secara mendalam. Sehingga pada saat Anda menjadi politisi, Anda ngambil keputusannya bukan ngawur. Nggak seperti beberapa politisi yang keputusan-keputusannya kelihatan lucu. Atau mungkin nggak lucu buat mereka karena menguntungkan, tapi buat rakyat yang di sekitarnya kelihatan lucu karena nggak menguntungkan gitu kan. Nah itu karena mereka mengambil sesuatu yang mereka pikir baik, tapi ternyata nggak valid gitu loh. Dan suatu hari itu keputusan mereka didebat oleh orang lain, ya akan muncul kontroversi jadi pro dan kontra. Karena tidak ada satu dasar valid berdasarkan kebenaran keilmuan dalam mereka mengambil keputusan mereka. Jadi kebenaran itu harus menjadi sesuatu yang dipelajari dan dibiasakan pada saat kita belum diharuskan mengambil keputusan-keputusan. Gitu ya. Jadi kebenaran itu tidak selalu berfungsi pada saat kita mengambil keputusan, tapi dia selalu berfungsi sebelumnya. Nah, pada saat kita ngambil keputusan, baru kebaikan itu yang menjadi lebih dominan. Nah, tapi seperti saya bilang bahwa kebaikan itu sifatnya tergantung POV, tergantung sudut pandang, relatif. Makanya kita harus mempunyai valid ground. Mana yang mau kita implementasikan, apa keuntungannya untuk kita, apa keuntungannya untuk sekitar kita, itu kita harus punya valid ground dulu. Berdasarkan tadi yang sebelumnya, atau kebenaran yang sebelumnya kita sudah dapatkan. Karena sekali lagi, kebaikan tanpa kebenaran hanya menjadi sebuah kebaikan yang bodoh. Kenapa saya bilang kebaikan yang bodoh? Sesuatu yang kelihatan baik tapi ternyata tidak benar, tidak valid, tidak memiliki argumen yang tepat, itu biasanya nggak akan long lasting, nggak akan lama. Anda melakukan segala sesuatu yang kelihatannya baik menurut Anda, tapi mungkin nggak punya valid ground, ya itu tadi. Anda akan mudah diserang, Anda akan mudah sadar bahwa, loh ternyata salah jalan ya gitu ya. Nah, maksud saya makanya kebenaran ini harus dididik atau dipelajari dan dibiasakan sejari dini. Nah, momen yang paling tepat adalah pada saat kita masih muda atau anak-anak kita gitu ya. Kita ajarin dengan banyak kebenaran. Kebenaran secara keilmuan, ilmu itu macam-macam ya, nggak cuman matematika, fisika, kimia, tapi ilmu agama, ilmu filsafat, ilmu psikologi, ilmu sosiologi, apapun kita ajarkan ke anak kita. Jadi paling tidak dalam memori dia dipenuhi dengan hal-hal yang benar dulu. Nah, sambil kita memberikan ilmu pada anak kita juga dari hari-hari kehidupan kita kasih dia contoh yang baik dong. Bagaimana, oh ini baik, ini enggak, ini baik, ini enggak. Selalu harus ditekankan mana yang menguntungkan diri sendiri dan lingkungan. Dan bisa dilakukan. Karena kalau benar doang tapi nggak bisa dilakukan, akhirnya cuma jadi awang-awang. Akhirnya cuma jadi impian-impian, akhirnya cuma jadi konten. Jadi fase anak-anak, fase masih muda, itu kumpulkan sebaik-baiknya kebenaran. Supaya Anda bisa punya memori, punya data yang bagus tentang hal-hal yang benar. Yang nantinya pada saat Anda terjun ke masyarakat, menghadapi segala sesuatu, dalam mengambil keputusan, Anda bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak dengan cepat, tapi kebaikan yang Anda pilih ini sudah punya valid ground duluan. Ada sebuah memori yang bisa Anda recall untuk mempertahankan pendapat Anda mengenai ini sesuatu yang baik. Gitu. Jangan seperti kebanyakan sekarang gitu ya, setelah dikomplain baru cari-cari alasan gitu. Yang kadang-kadang alasannya bikin makin lebih lucu gitu. Kenapa saya bilang alasannya lebih lucu? Contoh gitu ya. Ada seorang politisi dari negeri Konoha
Yang janjinya kalau dia terpilih dia mau kasih makan gratis sama susu gratis. Kelihatannya baik kan? Tapi saya bilang debatable, relatif. Karena implementasinya gimana, uji fakta di lapangannya kayak gimana, datanya nanti itu secara finansial untuk mendukung programnya itu bagaimana, ya nggak ada research dan paper yang pasti yang jelasnya gitu loh. Ya atau mungkin nggak dipublish juga nggak tahu, tapi intinya ini menjadi perdebatan publik. Makanya saya bilang sesuatu yang baik itu relatif. Dan makanya saya bilang lagi bahwa kebaikan tanpa didasari sesuatu yang valid dan benar adalah kebaikan yang bodoh. Yang saya rasa nanti akan menimbulkan alasan-alasan aja gitu loh. Jadi gitu ya, buat masyarakat yang masih awam, biasanya memang dalam mengambil sebuah keputusan, kita itu lebih dominan mengutamakan atau mempertimbangkan yang baik dan buruk. Tapi sekali lagi, seandainya kita memilih sesuatu yang menurut kita baik, itu pun juga harus didasari sesuatu yang benar. Gitu ya. Makanya satu langkahnya, seandainya kita masih muda atau kita udah terlanjur tua tapi kita baru sadar, ya ajarinlah anak-anak kita untuk belajar tentang kebenaran, mencari tahu tentang hal-hal yang benar, menyimpan memori tentang hal-hal yang benar, sehingga nanti pada saat dia besar dan dia ingin melakukan kebaikannya bisa menjadi sebuah kebaikan yang didasari sesuatu yang valid. Gitu ya. Oke, terima kasih udah nonton videonya. Kalian yang belum subscribe, boleh subscribe. Kalian yang nggak suka dengan video-video kita, nggak usah subscribe juga nggak apa-apa. Kalau suka dengan video ini, boleh like-nya. Kalau nggak suka, boleh dislike juga. Terima kasih, semoga kepikiran.